Saja perlengkapan wajib yang harus dibawa saat mendaki gunung. Oke, dan kalau mendaki gunung itu kan sebenarnya ada dua, mau camp atau mau tektok. Kalau mau tektok aku paling so far kayak gini, pakai sepatu, kemudian outfit. Kalau bisa yang quick dry ya, jadi misalkan kena hujan kayak gini juga cepat kering gitu, dan di jalur pada nantinya nggak gampang hipo. Oke, ini go back to Six Five Channel ya. Ini tadi barusan udah sampai puncak Siak di Putuk Sewer. Sekarang tadi agak gerimis gitu, so aku nunggu agak reda dikit. Dan ini asli semuanya tembok ya. Aku mau ke agak yang pojok sana nyari tempat buat Q&A yang kemarin siang tak share gitu ya dari story IG kayak gitu. Daripada ini ya, kan bingung gitu, maksudnya libur habis election day kan gitu, habis menyalurkan hak pilih, terus mau kemana lagi gitu kan. Ya udahlah, sekalian lah tektok tipis-tipis sembarin nanti latihan kalau misalkan semoga aja gitu tiba-tiba Semeru buka gitu kan. Jadi ini aku mau agak percepat dikit, mau nyari tempatnya and then langsung record sekalian karena emang takutnya nanti lebih deres lagi. Oke, ini aku mau mulai jawab beberapa pertanyaan dari yang kemarin tak share gitu. Dan ini alhamdulillah gitu, maksudnya semesta mendukung kan, sedikit ada cahaya gitu. Oke, sebelumnya ini terima kasih dulu buat teman-teman yang udah nge-reply di story kemarin. Meskipun ada cuma 3 gitu ya, 3 question dari teman-teman, terima kasih banget yang udah mau mendukung diriku ini. Oke, ini mungkin aku langsung aja. Nanti dari 3 pertanyaan tadi ditambah kemarin aku inisiatif gitu ya, buat nambahin pertanyaan aku pakai Gemini gitu, alias software AI, buat nge-search apa saja di pertanyaan yang biasanya ditanyakan kepada pendaki gitu. Dan ini aku udah screenshot ada 10 pertanyaan, dan di total nanti ada 13. Jadi kita mulai dulu. Yang pertama ini ada dari temanku, nggak mau tak sebut lah ya, nggak apa-apa biar anonimus saja. Ini yang pertama adalah gimana caranya biar ketika waktu hiking bisa hemat air atau tidak banyak minum gitu. Ya ini sebenarnya relatif ya, karena kebutuhan air minum tiap orang itu beda-beda. Jadi misalkan si A ini kebutuhan air minumnya beda dengan si B. Cuma untuk yang paling logis ya, alasan yang paling logis yang biasanya tak lakuin yaitu trekking di pagi hari atau di cuaca yang seperti ini, maksudnya yang agak lembab, terus nggak yang terkena sinar matahari terlalu banyak atau terlalu lama kayak gitu kan. Itu jadi merejus apa ya, keinginan untuk minum sebanyak mungkin kayak gitu. Jadi dengan dukungan yang cuaca yang lembab tadi dan yang masih pagi gitu, biasanya untuk trekking itu lebih ringan. Jadi seperti itu sih kalau dari aku ya. Dan emang kalau aku sebelumnya kan jarang banget minum air putih, sedangkan yang sering tak minum itu minuman yang mengandung gula banyak gitu kan. Jadi salah satu triknya juga kalau untuk aku pribadi itu bawa air putih, bukan air yang mengandung gula. Dan itu bikin apa ya, kayak mau minum kita kayak malas gitu kan. Sedangkan kalau bawa air yang mengandung gula itu dikit-dikit minum kayak gitu. Jadi untuk mengatasinya
aku lebih banyak bawa snack atau cemilan gitu yang mengandung gula daripada minuman yang mengandung gula. Itu sangat menghemat banget. Oke, yang kedua ini dari awal mendaki sudah habis berapa rupiah, Bang? Aduh, ini sangat susah juga untuk dijelaskan, tapi ini bakalan aku jawab se apa ya? Sepengalamanku selama aku mendaki kayak gitu. Jadi dari awal mendaki aku tahun lalu ya, itu memutuskan ke Merbabu. Itu aku langsung menghabiskan, bayangin, 1 kali gajiku. Itu ya kurang lebih UMR Pasuruan kayak gitu ya, sekitar 4, berapa gitu. Itu udah full set semua dan ada beberapa yang branded juga kayak gitu. Tapi kalau untuk total dari transportasi, kemudian alat-alat gear dan lain-lain, itu aku bisa mensimulasikan antara 20 sampai 30 juta. Kenapa? Karena dari carrier saja aku punya 2 carrier itu sekitar, kalau di total itu hampir 5. Itu untuk carrier doang. Terus aku juga punya tenda 2, itu juga sekitar 4-an kayak gitu. Terus ada backpack Columbia juga sama Netherhike. Pokoknya kayak gitu-gitu. Dan perintilan-perintilan yang lainnya juga itu banyak juga. Dan itu makan biaya banget ternyata gitu. Kukira ini adalah hobi yang murah, ternyata nggak semurah itu kayak gitu. Jadi kalau untuk aku pribadi antara 20 sampai 30 itu udah bisa beli buat motor ya. Oke. Yang ketiga, ini agendakan TikTok Argopuro. Ini gila banget sih. Maksudnya aku nggak ngebayangin ya buat TikTok di Argopuro itu gimana fisiknya yang harus ditempa dan gimana persiapan yang harus disiapkan dari awal kayak gitu ya. Karena pengalaman yang dari Selamat aja kemarin itu udah kayak, oh Tuhan, nggak, kayaknya aku nggak bakalan TikTok lagi ke Selamat kayak gitu. Jadi kalau TikTok Argopuro mungkin minta bawa guide ya, jadi atau nggak bawa porter gitu. Jadi kalau misalkan capek atau butuh bantuan gitu, langsung lah ada ininya, paling nggak ada temennya gitu. Sama apa ya, lebih prefer ke camp sih kalau ke Argopuro, karena emang pengen banget menikmati taman hidup di sana. Itu kan juga salah satu apa ya, gunung dengan yang punya danau di Jawa gitu, dan nggak banyak juga kalau yang di Jawa gitu. Jadi sebisa mungkin jangan TikTok ya, kecuali kalau fisiknya emang gila banget gitu. Tapi kalau misalkan mau dicoba nanti ya, kapan lah, kalau bisa musim hujan juga nggak masalah sih, Januari atau Februari gitu ya kalau ke Argopuro-nya. Oke, tadi dari 3 pertanyaan temen aku, sekarang yang dari AI. Ini ada 10. Oh, ini sangat excited banget ya. Kayaknya pertanyaannya berat-berat banget gitu, tak lihat dari atas sampai ke bawah. Oke, yang pertama itu ada persiapan. Apa saja perlengkapan wajib yang harus dibawa saat mendaki gunung? Oke, dari kalau mendaki gunung itu kan sebenarnya ada 2, mau camp atau mau tektok. Kalau mau tektok aku paling so far kayak gini, pakai sepatu, kemudian outfit kalau bisa yang quick dry ya, jadi misalkan kena hujan kayak gini juga cepat kering gitu, dan di jalur pada nantinya nggak gampang hipo, jadi mempercepat aja kayak gitu. Kemudian kalau misalkan musim panas bisa juga bawa topi. Kemudian yang mandatory juga itu ini emergency blanket sama raincoat atau jas hujan kayak gitu. Itu sih yang kalau untuk TikTok. Sama biasanya itu yang apa itu, trekking pole, karena ini juga beberapa ada yang biasanya bawa trekking pole atau yang nggak bawa trekking pole. Kalau untuk camping mungkin ada tambahan carrier, tenda, kemudian flysheet kalau misalkan memungkinkan atau cuaca yang perlu bawa flysheet banget kayak gitu. Kemudian water glider aku biasanya biar mempermudah kalau misalkan kita bawa carrier, nggak perlu buka-buka carrier atau ambil-ambil botol kayak gitu. Sama nesting kompor dan sleeping bag juga kalau untuk camping ya. Jadi mesti lebih prepare banget untuk peralatannya. Kemudian logistik juga sih, kalau logistik
Kalau tektok palingan cemilan ringan sama bawa karbo, protein sama mineral ya. Kalau untuk camping biasanya tambahan ada karbonya lebih banyak. Bisa juga bawa mie instan, roti, dan juga beras, daging, ataupun bacon dan dairy produk lainnya. Kalau aku biasanya ada tambahan lagi yaitu susu sama logistik yang mengandung gula, karena itu akan menggantikan kalori yang udah habis di jalur kayak gitu. Kemudian yang kedua ada jalur. Apa perbedaan mendaki jalur yang ramai dan jalur yang sepi? Perbedaannya tuh banyak ya. Jadi kalau misalkan jalur yang ramai biasanya itu jalurnya terlihat banget gitu. Kemudian kita juga sering banget kayak berpapasan juga sama pendaki lainnya. Sedangkan kalau di jalur sepi biasanya jalurnya rapat, gak banyak juga plakat-plakat gitu yang mengarah ke puncak gitu biasanya. Jadi yang contohnya itu kapan hari sepi aku di Wilis, itu emang bener-bener jalurnya rapat banget yang kayak di video-video sebelumnya kayak gitu. Jadi rumput aja bisa sampai setinggi aku gitu. Dan apa ya, kita mesti memperhitungkan gitu, ini jalurnya mau ke mana gitu kayak. Karena di jalur yang sepi itu hampir semua itu bisa jadi jalur gitu. Kalau di jalur yang rame biasanya cuma ada satu atau percabangan yang dan itu mengarah ke satu jalur yang sama ke menuju puncak. Kemudian 3, keamanan. Bagaimana cara mengatasi jika tersesat saat mendaki? Oke, ini aku udah pernah juga tersesat 2 kali di Wilis sama di Welirang. Jadi yang benar-benar tak pegang teguh adalah logik. Jadi kamu harus benar-benar logik. Pertahankan mental kamu, jangan sampai kamu drop waktu tersesat gitu. Jadi kalau misalnya kamu tersesat, biasanya kalau tersesat itu kamu udah mentok banget, nggak ada jalur di depan sama sekali, itu udah positif banget kalau kamu tersesat kayak gitu. Itu yang aku lakuin. Pertama berhenti, kemudian evaluasi jalur ya, maksudnya di kanan kiri atau di kamu balik lagi ke jalur sebelumnya. Usahakan kalau emang jalurnya terlihat, pokoknya kamu harus balik lagi ke jalur sebelumnya kayak gitu. Sama untuk menghindari itu biasanya aku bawa ini, pakai map offline. Jadi aku selalu kalau misalnya ke gunung mana gitu download peta offline, jadi yang nggak perlu pakai internet ya, nanti bisa buat acuan gitu. Biasanya aku juga kalau misalkan jalurnya jelas ya, ya udah sekali jalan gitu. Tapi kalau udah nanti mulai agak samar-samar jalurnya ke kanan atau ke kiri gitu, baru aku buka map kayak gitu. Biasanya 30 menit atau 25 sampai 30 menitan aku buka map sekali kayak gitu. Oke, kemudian lingkungan. Apa saja etika yang harus diperhatikan saat mendaki untuk menjaga kelestarian alam? Ini juga kompleks juga sih, mulai dari sampah, etika kita berbicara sama berperilaku di pendakian gitu. Jadi kalau untuk pertama itu sampah kalau bisa bawa sampah turun, dan harus ya emang, bukan bisa aja. Kemudian bawa untuk menghindari plastik yang lebih banyak, pakai barang bawaan yang ramah lingkungan. Bisa jadi kayak dimulai dari tisu, jadi jangan bawa tisu basah, atau jadi pakainya tisu kering, atau juga pakai tisu basah yang eco, atau apa sih itu namanya, yang gampang terurai. Itu sudah ada sekarang, cuma emang harganya lebih mahal daripada tisu basah yang susah untuk diurai kayak gitu. Kemudian untuk jalan ya, biasanya aja sih kalau ketemu ya, kalau misalkan kalian saling sapa atau apa, biar apa ya, mempererat relasi kalian juga. Nggak, kadang juga bisa kalian misalkan ketemu di jalur ini, nanti bisa ketemu lagi di jalur lain gitu. Kemudian perilaku ya, paling nggak jangan melakukan perilaku yang tidak senonoh aja sih, karena ya ini kan di ruang terbuka gitu, dan kalau kalian punya agama, kalian pasti diawasi kayak gitu kan. Kemudian fisik, bagaimana cara melatih fisik sebelum melakukan pendakian? Oke, ini fisik yang paling banyak dilakukan oleh pendaki adalah lari ya, lari sebelum melakukan trekking panjang kayak gitu. Karena ini kan berhubungan sama kaki, ketahanan fisik, sama pernafasan. Jadi lari itu akan hampir sama ritmenya sama mendaki. Dia perlu konsisten
kemudian kecepatan juga konsisten, pernafasan juga mesti diatur. Jadi untuk fisiknya itu sih kalau dari aku ya. Dan cuaca, bagaimana cara membaca ramalan cuaca sebelum mendaki dan apa yang harus dilakukan jika cuaca buruk. Oke, ini mungkin berdasarkan dari pengalaman juga. Waktu kena badai, ini berarti aku nggak bisa baca cuaca saat itu gitu. Jadi biasanya yang paling dikhawatirkan itu kalau ada badai. Badai biasanya itu kalau kamu di bawah atau di base camp gitu, biasanya dia di suasana puncaknya itu nggak kelihatan sama sekali, alias ketutup sama kayak kabut atau awan semacam gitu. Kemudian suara angin itu lebih kenceng daripada angin biasanya gitu. Itu biasanya mengindikasi bahwa itu bakalan ada badai. Sama kalau kabutnya lebih hitam daripada kabut yang agak putih gitu. Kabut yang agak putih itu biasanya bakalan hujan, cuma dia nggak yang sederes kalau mendungnya itu warna hitam kayak gitu. Sama untuk kalau jauh-jauh hari biasanya dari forecast atau AccuWeather kayak gitu. Biasanya aku seperti itu. Oke, kemudian P3K, pertolongan pertama apa yang harus dikuasai saat mendaki? Pertolongan pertama biasanya tuh PPGD ya, alias pertolongan pertama gak darurat. Jadi gimana caranya kalau misalkan kamu menghadapi ada temen yang uh, terkena insiden di jalur kayak gitu, apa saja yang mesti kamu lakukan, dan sebisa mungkin jangan apa ya, jangan dibiarin aja kayak gitu. Contohnya kalau misalkan untuk hipo juga biasanya itu kita persiapan emergency blanket tadi yang kita pakai, yang kita bawa gitu, buat menghangatkan tubuh dari temen kalian sendiri yang hipo. Kalau untuk kecelakaan yang lain juga, misalkan cedera atau luka dan lain-lain, kalian mesti bawa perban atau obat luka. Jadi yang paling nggak mempercepat darah itu berhenti gitu. Ya istilahnya kalau emang di jalur atau di gunung ya nggak semudah itu ya melakukan pertolongan pertama. Jadi so far apa yang bisa kalian lakukan, apa yang ilmu yang kalian miliki dari pertolongan pertama itu kalian lakukan aja sebisa mungkin, tapi jangan sampai memperparah keadaan itu. Jadi kalau misalkan kalian memang nggak bisa, cari bantuan kayak gitu. Itulah kenapa biasanya kita kalau mendaki minimal ada 3 orang. Jadi kalau misalkan satu cedera, yang satunya nemenin, yang satu cari bantuan. Oke, kemudian gizi, makanan apa saja yang baik dikonsumsi saat mendaki? Ini juga kompleks sih. Cuma kalau bisa kebutuhan gizinya terpenuhi ya, dari karbohidrat, protein, mineral, dan juga apa ya, aku biasanya tambahan gula sih, karena menggula kan menggantikan kalau misalkan kalian olahraga berat atau melakukan aktivitas fisik yang lebih tinggi dari biasanya, gula akan menggantikan kalori yang hilang dari uh, diri kalian kayak gitu. Jadi itu sih, kalau aku biasanya tambahan juga susu, karena emang aku dengan susu aja itu kayak kayak tenaga balik lagi. Kemudian mental, bagaimana cara mengatasi rasa takut dan lelah saat mendaki? Mental ini salah satu hal utama juga ya. Jadi kalau untuk ngasah mental, palingan karena aku udah terbiasa juga sendiri. Jadi untuk terkait mental, mungkin kalian latih itu ya sendiri. Kemudian gimana kalian berinteraksi sama orang lain itu. Jadi kalau misalkan kalian ketemu sama orang lain itu nggak yang secanggung itu gitu loh. Kemudian apalagi ya, rasa takut. Sebenarnya yang kalian takutkan ini apa? Takut tersesat atau takut uh, apalah gitu. Kalau takut tersesat ya tadi ya pakai sistem mapping sama uh, persiapan jalur aja sih. Kalau untuk lelah ya sebisa mungkin kalian, kalau misalkan kalian merasa lelah ya udah istirahat. Kalau misalkan kalian lagi sama temen gitu, mendaki sama temen, ya kalau kalian lelah kalian bilang gitu.
karena beberapa pendaki kan memang malu ya, maksudnya malu atau takutnya dibilang egois kalau misalkan kita bilang capek gitu. Karena ya itu manusiawi juga sih kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan lelah ya udah bilang, ini aku lagi lelah banget nih, jadi minta tolong ya untuk istirahat sejenak kayak gitu. Mungkin kalian bisa juga sambil minum atau makan biar tenaganya balik lagi. Kemudian yang terakhir ini tujuan, apa yang memotivasi kamu untuk terus mendaki gunung? Pertama itu juga karena olahraga ya, karena aku nggak punya olahraga lain selain kayak lari sama mendaki gunung. Di sisi lain itu aku udah maksudnya kerja ya, dari Senin sampai Jumat gitu kerja mulu, dan itu posisinya duduk di kantor menghadap komputer, dan itu kan butuh banget sama yang namanya refreshing, dan salah satu olahraga yang bisa dijadikan untuk refreshing adalah mendaki gunung. Itulah kenapa aku pilihnya olahraganya mendaki gunung ya. Kemudian uh, di sisi lain juga karena apa ya, ini pemandangannya juga sih, pemandangannya kan indah gitu. Jadi kalau misalkan kita duduk doang gini, biasanya aku sama bawa TWS ya, jadi dengerin lagu gitu sama lihat pemandangan gitu udah tenang banget sih. Nah itu yang salah satu kenapa aku suka banget mendaki. Oke, itu tadi sih dari 13 pertanyaan yang udah aku jawab semua. Rasanya lega banget bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jadi aku di eh, lagi olahraga ini nggak cuma ngelakuin kebiasaan yang biasa lakukan, yang cuma duduk dengerin musik terus lihat-lihat kayak gitu ya. Jadi aku ada kegiatan sedikit buat jawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan semoga bisa membantu juga bagi yang mau mendaki atau yang emang udah terbiasa mendaki. Jadi kalau misalkan ada salah kata juga atau ada yang kurang bisa kalian tambahin di komentar, atau bisa nanti di uh, reply di story atau di IG aku ya, yang udah tak tulis di channel ini juga. Oke, itu saja sih dari aku untuk question and answer kali ini. Terima kasih semuanya.